Salam Bapak Ibu Saudara, senang di tahun yang baru ini saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dalam program Sapaan Gembala. Bapak Ibu Saudara, Komnas Perempuan memberikan data mengenai kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Data ini diambil dari tahun 2015 sampai 2021. Yang paling mengejutkan adalah laporan terbanyak mengenai kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terjadi di perguruan tinggi atau di universitas. Kira-kira sebanyak 35 laporan kekerasan seksual di perguruan tinggi masuk datanya ke Komnas Perempuan dalam periode 2015 sampai 2021. Dari sini kita bisa melihat nyatanya meskipun orang bergelar tinggi atau bersekolah tinggi, bergelar doktor, bahkan profesor, tapi dari orang-orang berpendidikan tersebut tidak mampu untuk mencerminkan atau mengejawantahkan apa yang mereka dapat dalam pendidikan tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa pandai atau pintar saja tidak cukup, apalagi bodoh Bapak Ibu Saudara. Tetapi hidup manusia mutlak membutuhkan hikmat Allah dalam setiap aspek kehidupan. Kecerdasan atau kepandaian penting, tetapi hikmat Allah kita perlukan untuk mengelola kepandaian tersebut. Tetapi apakah hikmat itu Bapak Ibu Saudara? Itu yang menjadi pertanyaan kita sekarang. Mari kita menggali tentang apa itu hikmat melalui Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Konteks yang melatar belakangi bacaan kita Bapak Ibu Saudara, itu situasi yang kurang lebih sama dengan situasi kita pada hari ini. Pada masa itu, para guru-guru filsafat atau filsuf Yunani menganggap hikmat adalah kemampuan intelektual semata. Artinya hikmat bagi para guru filsafat ini adalah kemampuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Bagi para filsuf Yunani ini juga kehidupan moral atau perbuatan baik bukanlah bagian dari hikmat itu sendiri. Artinya pintar saja cukup, perbuatan baik, kehidupan bermoral bukanlah bagian dari hikmat menurut guru-guru filsafat pada masa itu. Yakobus melalui surat yang kita baca menasehati jemaatnya untuk menghindari ajaran hikmat yang mementingkan diri sendiri seperti yang diajarkan oleh para filsuf Yunani tersebut. Menurut Yakobus, hikmat harusnya lahir dari kelemah lembutan. Dan hikmat tersebut akan menuntun kita untuk membawa damai kepada orang-orang di sekitar kita, menjauhkan kita dari perselisihan, dan hikmat itu akan membawa kita atau menghasilkan buah-buah kebaikan. Bapak Ibu Saudara, melalui bacaan tadi, hikmat berguna untuk menuntun hidup kita atau sebagai way of life dalam hidup kita. Sebagai penuntun ketika berbagai pilihan di dalam hidup kita terasa membingungkan. Dengan hikmat kita bisa menemukan jalan hidup atau cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Melalui hikmat juga kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Bukan hanya masa depan yang berguna atau demi kepentingan diri sendiri, tetapi juga berguna bagi orang lain. Karena ketika kita mengambil keputusan yang kita ambil bisa saja berdampak
bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi kepada orang lain. Melalui hikmat yang dari Allah, kita bisa menentukan mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, dan mana yang bisa membawa kebaikan bagi orang lain. Karena itu, marilah kita memohon agar Allah terus mengalirkan hikmat di dalam hidup kita, agar hati kita juga dipenuhi dengan belas kasihan, sehingga kita dapat menghadirkan damai dan sukacita dalam komunitas atau dimanapun kita ditempatkan, di keluarga, di tetangga-tetangga kita, kita bisa memberikan hal yang terbaik, membawa damai kepada orang-orang di sekitar kita. Dan semuanya tentu demi kemuliaan